Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat tentu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi pelajaran elemen pengelolaan administrasi umum dengan capaian pembelajaran korespondensi menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan konten yang akan kita bahas tentang pengertian surat dinas dan jenis-jenisnya. Nah, silakan simak dan tonton video ini sampai selesai. Terima kasih untuk dukungannya. Like, share, komen, dan subscribe. Seperti yang kita ketahui bahwa pada masa sekarang ini, di mana teknologi sudah serba digital, namun demikian, penulisan surat ternyata masih tetap eksis di kalangan lembaga, organisasi, perusahaan, ataupun instansi. Nah, hal ini masih terjadi karena surat masih dianggap sebagai sebuah media penyampaian pesan yang kredibel dan berisikan informasi yang lugas. Ketika sebuah lembaga atau organisasi perusahaan tersebut mengeluarkan sebuah surat, maka surat tersebut dinamakan dengan surat dinas. Lantas sebenarnya apa sih pengertian dari surat dinas itu sendiri? Nah, mari kita bahas pengertiannya berikut ini. Surat dinas adalah salah satu bagian dari surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga pemerintah yang ditujukan kepada pihak lain, baik itu dalam satu lingkungan organisasi atau di luar lingkungan kerja. Adapun tujuan dari surat dinas ini adalah untuk menyampaikan informasi, permohonan, perintah, ataupun pengumuman secara formal. Ciri-ciri surat dinas. Untuk membedakan surat dinas dengan jenis surat yang lainnya, maka surat dinas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas dilengkapi kop surat dan menggunakan format penulisan resmi. Artinya bahwa surat dinas ini memiliki kop yang berisi nama lembaga atau perusahaan, alamat, nomor telepon, fax, dan keterangan-keterangan yang lainnya. Selain itu juga, surat dinas mengikuti aturan format tertentu yang biasanya diatur oleh lembaga tersebut. Yang kedua, bahasa formal dan baku. Salah satu ciri dari jenis surat dinas ini adalah bahasa yang digunakan adalah formal dan sopan. Tujuannya tidak lain agar terlihat profesional dan menghormati pihak yang menerima surat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, terdapat stempel lambang organisasi atau lembaga. Ciri lain dari jenis surat dinas ini yaitu adanya tanda tangan oleh pejabat atau pihak atasan yang berwenang dari lembaga tersebut yang mengeluarkan pesan serta dibubuhi dengan stempel lambang organisasi. Unsur-unsur surat dinas. Seperti halnya surat pada umumnya, surat dinas memiliki beberapa unsur penting yang harus dicantumkan dalam penulisannya. Nah, berikut ini beberapa unsur tersebut, yaitu yang pertama, kepala atau kop surat. Surat dinas perlu dicantumkan kop di bagian header atau kepala. Hal ini bertujuan untuk menandakan profesionalitas dan keresmian sebuah pesan. Selain itu, tujuan dari pembuatan kop ini adalah untuk menginformasikan kepada pembaca atau penerima surat bahwa lembaga atau organisasi yang bersangkutanlah yang menuliskan atau mengirimkan pesan tersebut. Kop ini biasanya terdiri dari informasi penting seperti misalnya alamat, nama lembaga, logo, nomor telepon, dan fax jika ada.
Yang kedua, nomor dan tanggal surat. Yang ketiga, hal atau perihal. Yang keempat, lampiran. Yang kelima, alamat tujuan surat. Selanjutnya yang keenam adalah isi surat. Terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Dan yang paling akhir adalah complementary clauses. Artinya di sini adalah pada bagian kaki surat terdiri dari salam penutup, tanda tangan, disertai nama terang dan jabatan bila diperlukan. Fungsi surat dinas. Fungsi surat dinas yang pertama yaitu sarana informasi dan komunikasi antar individu atau organisasi. Yang kedua, memberi perintah atau arahan yang bersifat mengikat. Dan yang ketiga, sebagai bukti tertulis atas suatu perintah yang bisa dipertanggungjawabkan. Berdasarkan jenisnya, surat dinas terdiri dari beberapa macam, yaitu surat dinas berdasarkan tujuan penulisannya. Jenis surat ini misalnya berupa surat undangan, surat edaran, surat perintah, pengumuman, surat keputusan atau instruksi, dan lain sebagainya. Yang kedua, surat dinas berdasarkan tingkat kerahasiaannya. Di dalam penulisannya, informasi dalam surat kedinasan ini biasanya dibedakan berdasarkan tingkat kerahasiaannya yang dimulai dari surat biasa hingga surat sangat rahasia. Nah, bila pesan yang ada di dalam surat dinas tersebut bersifat sangat rahasia, artinya hanya pihak tertentu saja yang boleh membuka dan membacanya. Begitu pula sebaliknya. Dan yang ketiga, jenis surat dinas berdasarkan tingkat urgensinya atau penyelesaiannya. Surat ini biasanya terdiri dari atau kita golongkan menjadi 3 bagian. Jenis surat yang pertama yaitu surat biasa, kemudian surat segera, dan yang ketiga adalah surat sangat segera. Artinya untuk surat yang sangat segera adalah surat yang perlu secepat mungkin untuk segera ditindaklanjuti. Nah, demikianlah materi pembelajaran pada video kali ini tentang surat dinas dan jenis-jenisnya. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Semoga bermanfaat materi kali ini. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.